Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Retri Dela Puspita dengan NIM 121140116 dari Program Studi Teknik Informatika, kelas Metodologi Penelitian RA, dan minat keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi atau RPLSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ide penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Kuliner di Kota Bandar Lampung berbasis web menggunakan metode waterfall. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi ide penelitian saya adalah kota ini memiliki potensi besar dalam sektor kuliner dengan beragam jenis makanan dan minuman yang lezat. Kuliner di kota Bandar Lampung telah menjadi daya tarik utama bagi penduduk lokal dan wisatawan. Namun dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat, masih terdapat beberapa kendala dalam mengakses informasi tentang kuliner di kota ini. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi kuliner berbasis web menjadi suatu keperluan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana perancangan sistem informasi kuliner di Kota Bandar Lampung berbasis web. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem informasi kuliner di Kota Bandar Lampung berbasis web. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perancangan sistem informasi kuliner di Kota Bandar Lampung berbasis web. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi kuliner di Kota Bandar Lampung berbasis web. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian yang dilakukan terbatas hanya pada sektor kuliner dan pada wilayah Kota Bandar Lampung. Yang kedua, hasil penelitian hanya dapat diakses oleh dua user, yaitu penulis sebagai admin dan orang lain sebagai pengguna. Manfaat penelitian. Yang pertama, mempermudah akses informasi kuliner, meningkatkan promosi usaha kuliner, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dalam sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi terkait permasalahan yang terdapat pada sektor kuliner khususnya di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Bab 1 berisi pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 ada tinjauan pustaka, berisi tentang penjelasan dan uraian mengenai landasan teori yang berhubungan atau berkaitan dalam penelitian ini. Bab 3 ada metode penelitian, berisi tentang penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, yang di dalamnya terdapat alur atau kerangka berpikir. Bab ini juga menjelaskan metode waterfall sebagai metode perancangan sistem informasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai kajian teori yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel. Berikut saya lampirkan tabel penulisan. Tabel yang ditampilkan di atas merupakan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis ajukan mengenai perancangan sistem informasi kuliner di Kota Bandar Lampung berbasis web dengan menggunakan metode waterfall. Secara umum, fokus penelitian ini adalah mengembangkan suatu sistem yang mampu mengelola informasi kuliner, mempermudah masyarakat dan wisatawan dalam pencarian informasi dan lokasi kuliner serta berfungsi sebagai media promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fitur dan metode yang diterapkan. Penulis melakukan pengembangan fitur yang mencakup layanan lokasi atau maps dan penginapan atau hotel yang terintegrasi dengan halaman informasi kuliner. Layanan ini terhubung dengan memakai website pihak ketiga untuk pelayanan lokasi dan layanan penginapannya. Selain itu, metode yang penulis gunakan adalah metode waterfall. Yang ada pada saat ini, penulis belum menemukan penelitian serupa mengenai sistem informasi kuliner di Kota Bandar Lampung menggunakan metode tersebut. Dasar teori. Pada bagian ini berisikan uraian terkait teori dasar yang digunakan dalam menunjang penelitian ini. Adapun referensi teori-teori terkait penelitian yang dilakukan diambil dari jurnal, internet, dan literatur. Yang pertama ada kuliner, yang kedua ada sistem informasi, ada website, ada waterfall, dan yang terakhir ada black box test. Selanjutnya ada alur penelitian. Langkah penelitian yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari analisis kebutuhan, studi literatur, requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance, dan kesimpulan dan saran yang menjadi langkah akhir dalam penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian.
Pemilihan metode waterfall ini didasarkan pada keunggulan pendekatan dan proses kerja yang terstruktur, serta kejelasan kebutuhan yang sudah diketahui sejak awal sehingga dapat memudahkan dalam pengembangannya. Metode waterfall ini memiliki beberapa tahapan yaitu requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Selanjutnya ada pengumpulan data. Hingga saat ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu observasi dan kuesioner. Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati beberapa kuliner yang ada di kota Bandar Lampung dan mengamati beberapa website informasi kuliner yang ada di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, untuk metode kuesioner, penulis membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi kuliner di kota Bandar Lampung. Media penyebaran kuesioner yang penulis gunakan adalah Google Form. Dan saat ini telah terkumpul hingga 40 responden. Beberapa pertanyaan yang penulis buat dapat dilihat secara lengkap pada tautan berikut, atau dapat dilihat secara ringkas pada tabel. Berikut, penulis lampirkan beberapa pertanyaan kuesioner. Selanjutnya ada rancangan pengujian. Pada penelitian ini, metode pengujian yang digunakan adalah metode black box testing. Black box testing dipilih karena pengujiannya yang berfokus pada fitur-fitur fungsionalitas sistem dan kesesuaian alur fungsi dengan proses yang diharapkan oleh pengguna, tanpa memperhatikan struktur internal atau logika kode program. Pendekatan ini memungkinkan penguji untuk mengevaluasi kinerja sistem dari sudut pandang pengguna akhir. Black box testing ini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan pengujian, yang kedua ada analisis persyaratan, yang ketiga ada pembuatan kasus uji, yang keempat ada eksekusi pengujian, yang kelima ada pemantauan dan pencetakan hasil, yang keenam ada pengulangan pengujian, yang ketujuh ada pembuatan laporan pengujian, dan yang terakhir ada penyelesaian dan evaluasi. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama ada pencarian restoran. Pengguna harus dapat mencari restoran berdasarkan lokasi, jenis makanan, atau kriteria lainnya. Fitur filter pencarian harus disediakan untuk memudahkan pengguna mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada informasi restoran. Sistem harus menampilkan informasi lengkap tentang restoran termasuk deskripsi, menu, harga, jam operasional, dan ulasan pelanggan. Yang selanjutnya ada ulasan dan penelitian. Pengguna dapat memberikan ulasan dan penilaian untuk restoran. Sistem harus dapat menyediakan peringkat restoran berdasarkan ulasan pengguna. Selanjutnya ada notifikasi. Sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait informasi restoran. Yang terakhir ada informasi lokasi. Sistem harus dapat mendukung informasi lokasi, termasuk tampilan peta restoran dan kemampuan untuk mencari restoran berdasarkan jarak dari lokasi pengguna. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kinerja. Sistem harus responsif dan mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. Waktu pemuatan informasi dan gambar harus cepat. Selanjutnya ada keamanan. Sistem harus memiliki perlindungan terhadap serangan cyber dan memiliki keamanan sistem yang kuat. Selanjutnya ada skalabilitas. Sistem harus mampu menangani peringkat jumlah pengguna dan data restoran tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Selanjutnya ada ketersediaan. Sistem harus dapat sepanjang waktu dengan waktu downtime minimal. Pengguna harus dapat mengakses informasi restoran tanpa gangguan yang signifikan. Selanjutnya ada keberlanjutan. Sistem harus dapat diperbaharui dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kebutuhan industri kuliner. Selanjutnya ada kompatibilitas perangkat. Sistem harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan browser web untuk memastikan aksesibilitas yang luas dan mudah. Yang terakhir ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna harus dirancang intuitif dan mudah digunakan, memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang telah dibutuhkan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.